bosku. Apa kabar semuanya? Semoga bosku semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kembali lagi di channel yang tidak enak didengar ini. Buat yang belum subscribe, tolong dipencet dulu tombol subscribe-nya. Kalau sudah, Mimin ucapkan terima kasih. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai alur fantasinya. Petir yang menyilaukan telah merobek ruang kehampaan seperti naga guntur kuno. Dilingkupi oleh kegilaan yang tak terlukiskan, petir itu melintas di langit. Akhirnya, petir itu membanting ke arah hitam, yang berada di bawah banyak tatapan kaget. Tiba-tiba, seluruh tempat itu tampak benar-benar sunyi saat terjadi tabrakan kekuatan. Segera setelah itu, cahaya kilat yang luar biasa dan cahaya hitam, menyapu secara liar dari sudut tabrakan. Itu terlihat seperti petir yang mewah. Ucap penonton. Kilat melintas seperti bintang jatuh yang menyebar di langit, kekuatan akibat bentrokan meletus ke segala arah, sebelum menarik orbit yang tak terhitung jumlahnya di langit. Akhirnya, mendarat di pegunungan, membawa suara gemuruh yang keras. Semua orang sangat terkejut, ketika mereka melihat tabrakan yang mengejutkan di langit. Pertarungan yang terjadi pada tingkat seperti itu, telah jauh melampaui wilayah yang bisa dijangkau Lindong dan Cao Yu. Hanya sedikit riak remanen dari tabrakan saja, itu sudah cukup untuk menghancurkan 5 ahli stage Nirvana Yuan sampai tidak ada yang tersisa. Lan Ying dan yang lainnya, yang menonton pertarungan dari puncak gunung sangat terpesona, ketika mereka menatap kembang api kilat di langit. Kehancuran yang dahsyat luar biasa memenuhi pemandangan yang indah itu. Sungguh orang yang tidak normal, ucap King Feng. King Feng menarik napas dalam-dalam. Nada suaranya dipenuhi dengan kejutan. Dia benar-benar agak tidak bisa membayangkan, bahwa serangan yang mengerikan itu datang dari Lindong, yang kekuatannya hanya 4 panggung Yuan Nirvana. Sangatlah mungkin, bahwa tidak ada seorang pun dalam perang kekaisaran 100 ini, yang dapat menerima serangan ini sedikitpun. Orang ini, sebenarnya telah menyembunyikannya begitu dalam. Ucap King Feng. Lan Ying tersentuh saat dia perlahan mengangguk. Kemungkinannya juga, bahkan Qin Tian tidak akan berani menerima serangan ini dari Lindong langsung. Dari sini, semua orang bisa mengatakan, bahwa, jika mereka berdua terlibat dalam pertarungan yang normal, dan tidak diganggu oleh kedatangan pasukan dari wilayah Suan Barat, kemungkinan besar, juara pada perang 100 kerajaan ini, pasti sudah dimenangkan oleh Lindong. Ucap Lan Ying. Para ahli yang jenius dari berbagai kerajaan, yang berada di samping Lan Ying juga mengangguk. Bahkan, orang-orang yang sombong ini tidak punya pilihan lain selain mengakuinya, setelah menyaksikan serangan Lindong ini. Di saat semua orang menunjukkan ekspresi memuji, Qin Tian, yang didukung oleh Sekte Gerbang Yuan di sampingnya, memiliki ekspresi yang sangat suram di bawah matanya yang lebih rendah. Tinjunya mengepal erat. Ada kecemburuan dan ketidakpuasan yang sangat pekat di matanya. Dengan bakatnya, dia telah dipandang oleh banyak orang sejak dia dilahirkan. Bahkan, dalam wilayah Hundred Empire War ini, di mana banyak talenta hebat telah berkumpul, dia juga telah berdiri di puncak, dan mengabaikan semua pesaingnya. Namun, dia tidak menyangka, bahwa dia sebenarnya langsung dikalahkan oleh Cao Yu dari wilayah Suan Barat dengan satu serangan. Di sisi lain, Lindong, yang berasal dari kerajaan peringkat rendah, telah menjadi penyelamat mereka. Pada saat yang sama, ia juga menjadi orang yang paling mempesona dalam perang kekaisaran 100 ini. Posisi ini, pada mulanya adalah milik aku. Gumam Qin Tian. Qin Tian mengepalkan giginya dengan kekuatan besar. Matanya dipenuhi dengan ketidakpuasan dan kebencian. Bang! Cahaya kilat mengamuk liar di langit. Akhirnya, itu dengan gila menyerang arai hitam besar itu. Arai gelap itu juga bergetar hebat di bawah serangan menakutkan dari cahaya petir. Gelombang demi gelombang cahaya hitam terus menyebar. Namun, sebelum itu bisa membentuk serangan, itu tersebar oleh cahaya kilat liar dan kekerasan. Cao Yu memiliki ekspresi yang sangat suram, saat dia melihat arai hitam yang bergetar kuat dari belakangnya. Dia jelas bisa merasakan tekanan mengerikan yang mengikis arainya. Tekanan semacam itu menyebabkan dirinya merasa terkejut. Kakak Cao, arai ini tampaknya tidak dapat memblokir serangan orang itu. Ucap Chang Wei. Chang Wei dan yang lainnya melihat arai gelap yang gemetar ketakutan.
Tanpa disadari, ekspresi menghina yang semula terlihat di wajah mereka, kini benar-benar menghilang. Sebaliknya, jejak yang menakutkan samar-samar telah muncul. Di mana Luo Tong dan yang lainnya? Tanya Cao Yu. Cao Yu mengepalkan giginya. Terlepas dari betapa enggannya dia tidak lagi berani bertindak arogan pada saat ini. Kakak Luo Tong dan yang lainnya telah tertahan. Sepertinya, rencana kita telah bocor. Pakar dari super sekte itu, yang berasal dari wilayah Suan Timur telah mulai menyusup ke dunia ini. Seseorang di samping Chang Wei berbicara dengan wajah pucat. Para ahli dari wilayah Suan Timur telah tiba ya, ucap Cao Yu. Ekspresi Cao Yu sedikit berubah setelah mendengar ini. Mereka tidak membawa banyak orang untuk misi ini. Bagaimanapun, jika sejumlah besar dari mereka menyerbu ruang ini, itu pasti akan terdeteksi oleh sekte-sekte super dari wilayah Suan Timur. Meskipun sekte wilayah Suan Timur terus bertarung berulang kali di antara mereka sendiri, wilayah Suan Barat adalah musuh bersama mereka. Begitu sekte-sekte super ini menemukan bahwa mereka telah memasuki medan perang kuno ini, sekte-sekte super itu pasti akan mengirimkan para ahli. Pada saat itu, kelompok mereka pasti akan kalah jumlah. Ini semua gara-gara bocah sialan ini, ucap Chang Wei. Chang Wei mengertakkan gigi dan berkata, jika bukan karena kemunculan yang tiba-tiba dari orang ini, kemungkinan mereka sudah menyelesaikan formasi, mau bagaimana lagi, mereka akan berakhir dalam situasi menyedihkan seperti ini. Kakak Cao, susunannya hampir hancur, ucap Chang Wei. Ekspresi Cao Yu gelap dan serius. Dia baru saja akan memikirkan beberapa tindakan balasan, ketika sebuah suara yang tajam tiba-tiba dipancarkan dari samping. Itu sangat mengejutkan Cao Yu, yang dengan cepatnya memutar kepalanya. Memang ada banyak garis retakan kecil yang muncul pada arai besar yang tergantung di langit. Ini adalah tanda-tanda bahwa arai ini akan runtuh. Dasar bajingan itu, ucap Cao Yu. Cao Yu tanpa sadar mengutuk. Dia tidak berharap bahwa dengan 6 kekuatan Yuan Nirvana Stage dan Heaven Ceiling arainya, dia masih tidak dapat memblokir serangan Lindong. Hati Cao Yu terasa sangat berantakan. Dia jelas tahu bahwa tidak mungkin bagi Lindong untuk mengalahkannya jika mereka bertarung secara langsung. Selain itu, dia hanya bisa menumpuk 3 percobaan ini sekaligus. Dengan kata lain, Lindong hanya memiliki 1 peluang. Namun, satu-satunya kesempatan pada saat inilah yang membuatnya merasa tertahan dan merusak situasi. Retak. Namun, terlepas dari bagaimana ia merasa lemas atau marah, garis-garis retak pada arai hitam tidak berkurang karena itu. Sebaliknya, mereka dengan cepat menjadi padat. Ada sedikit suara samar yang dipancarkan. Retak-retak-retak. Suara retakan menjadi semakin keras. Beberapa saat kemudian, arai hitam sudah langsung ditutupi oleh garis-garis retakan. Cepat, mundur, teriak Cao Yu. Mata Cao Yu segera menyusut saat melihat pemandangan ini. Dia sadar bahwa dia tidak dapat memblokir serangan Lindong lagi. Yang bisa dia lakukan adalah mengepalkan giginya dengan tidak rela, melambaikan tangannya dan mundur dengan cepat. Chang Wei dan beberapa sosok lain di sampingnya juga ketakutan, sampai ekspresi mereka berubah. Mereka akhirnya sadar, jika kilat liar dan ganas itu menyambar mereka, mereka pasti akan mati. Mereka semua segera mundur dengan tergesa-gesa. Bang! Ketika kelompok Cao Yu memilih untuk melarikan diri, barisan hitam besar akhirnya mencapai batasnya. Akhirnya, ia mengeluarkan ledakan di bawah serangan dari kilat liar, dan benar-benar pecah berantakan. Dia benar-benar telah menghancurkan arai. Lindong telah menang, ucap para penonton. Semua orang di puncak gunung menyaksikan pemandangan ini. Sukacita liar muncul di wajah mereka dengan segera. Mereka sadar bahwa kelompok Cao Yu, yang telah kehilangan perlindungan dari arainya, pasti akan kehilangan taktik mereka yang paling kuat. Pertempuran antara Lindong dan Cao Yu, juga akhirnya berakhir dengan Lindong mendominasi jauh di atas angin. Bang! Arai yang hancur, cahaya kilat dahsyat menembusnya seperti naga petir. Setelah itu, kekuatan itu berisi momentum liar dan kekerasan yang tak tertandingi, saat ia keluar dengan gila-gilaan. Hei, bajingan, ini belum berakhir, teriak Cao Yu. Cao Yu dan yang lainnya, yang telah mundur secara eksplosif, melihat kekerasan liar dari cahaya kilat. Segera, ekspresi mereka menjadi sangat buruk. Ayo serang bersama-sama, teriak Cao Yu. Cao Yu meraung rendah. Chang Wei dan yang lainnya,
hanya bisa mengepalkan giginya setelah mendengar auman rendah Cao Yu. Dia bersiap untuk mengaktifkan daya yuannya untuk menyerang Lindong dengan cara bersama-sama. Swoosh! Saat mereka hendak menyerang, cahaya kilat yang liar dan keras yang tak tertandingi itu, tiba-tiba mendesing melewati kepala mereka. Sebenarnya tidak menyerang mereka. Adegan ini menyebabkan Cao Yu dan yang lainnya terpana. Mereka segera menoleh. Dia ingin menyelamatkan para ahli dari Sekte Super. Gumam Cao Yu. Cahaya kilat merobek ruang kosong seperti petir di depan mata ketakutan kelompok Cao Yu. Setelah itu langsung menabrak segel hitam di langit yang jauh. Bagian dalam penjara segel saat ini menjebak pria tua dari Pat Sekte, dan yang lainnya dari Sekte Super. Lindong jelas mengerti, bahwa mengalahkan Cao Yu dan yang lainnya pada saat ini, tidak akan menyelesaikan masalah. Dia harus membantu orang tua dari Sekte Pat dan sisanya untuk melarikan diri, karena mereka hanya bisa menyelesaikan masalah ini, setelah mereka melarikan diri. Jika tidak, hanya satu orang secara acak dari kelompok Zheng Zong, akan dapat berurusan dengan mereka semua yang termasuk generasi muda. Cao Yu, apa yang kamu lakukan? Teriak Zheng Zong. Zheng Zong, yang sudah melakukan hal yang terbaik untuk menjebak pria tua itu, dari Sekte Pat dan sisanya dari luar penjara anjing laut hitam, juga terkejut dengan serangan mendadak ini. Ekspresinya menjadi hijau, saat dia berteriak eksplosif. Mereka saat ini memiliki kecocokan yang sama dengan orang tua dari Pat Sek dan yang lainnya. Gangguan dari eksternal sekecil apapun, akan menyebabkan semua upaya mereka sia-sia. Ekspresi Cao Yu pucat pasi. Wajahnya dipenuhi dengan kepahitan. Dia juga telah melakukan yang terbaik, tetapi dia akhirnya dikalahkan oleh gerakan gila Lindong. Bang! Cahaya kilat mengalir deras ke penjara anjing laut hitam. Segera, seluruh tempat bergetar. Setelah itu, Cao Yu melihat banyak garis retak mulai muncul di penjara segel itu. Ini sudah berakhir, gumam Cao Yu. Jantung Cao Yu langsung tenggelam, ketika garis-garis retakan itu muncul. Dia sadar, bahwa operasi wilayah Suan Barat mereka kemungkinan akan berakhir dengan kegagalan total kali ini. Alasan utama kegagalan itu, sebenarnya karena seorang anak kecil, yang hanya di 4 Yuan Nirvana Stage. Dentang, cahaya petir yang tak tertandingi keliarannya, dan kekerasan yang panik menabrak penjara segel. Saat energi mengerikan merembes keluar, bahkan ruang itu sendiri mulai berputar dan membolak-balikannya. Retak. Retakan menyebar dengan cepat di penjara segel, dan setelah melihat ini, ekspresi kelompok Zheng Zong berubah pucat. Mereka tahu, jika orang tua dari Sekte Dao dan sisanya melarikan diri, menjebak mereka semua lagi tidak akan mudah. Perkuat segel dengan segala kekuatan yang kalian punya. Terian Zheng Zong. Zheng Zong meraung dengan suara rendah. Tepat saat dia akan mengaktifkan kekuatan Heaven Sealing Array lagi, banyak undulasi yang sangat menakutkan tiba-tiba meletus dari dalam penjara. Jelas, orang tua Dao Sekte dan sisanya memanfaatkan kesempatan ini, dan dengan gila-gilaan melepaskan semua serangan mereka. Krek-krek, di bawah serangan habis-habisan dari kelompok orang tua Dao Sekte dan cahaya kilat, retakan pada penjara segel cepat meluas pada tingkat yang mengejutkan. Oh tidak, penjara segel akan segera hancur. Ketika dia melihat kehancuran yang tak terhentikan ini, ekspresi seorang lelaki tua yang tampak teduh di samping Zheng Zong berubah, saat dia berteriak dengan khawatir. Bang! Sebelum teriakannya memudar, alis matanya tiba-tiba menyusut dengan kuat. Penjara segel mulai membengkak cepat pada saat ini. Dia hanya bisa mendengar suara yang sangat keras, ketika penjara segel meledak. Riak energi menakutkan menyapu langit seperti gelombang besar, ketika 8 cahaya pelangi terbang keluar dari ledakan, sebelum dengan cepat berhamburan. Sial, ucap Zheng Zong. Setelah melihat orang tua Dao Sek dan yang lainnya sekarang bebas, Zheng Zong segera menjadi sangat marah. Mata merahnya menoleh ke Cao Yu saat dia meraung. Kamu sampah yang tidak berguna. Kamu bahkan tidak bisa berurusan dengan anggota generasi muda yang belum memasuki Sekte Super, ucap Zheng Zong sangat marah. Kelompok Cao Yu mengungkapkan ekspresi wajah penuh rasa malu. Mereka juga merasa sangat tertahan, dan dirugikan di dalam hati mereka. Biasanya, orang-orang di sini akan sepenuhnya kalah oleh mereka. Namun, tidak ada yang mengharapkan penampilan seseorang seperti Lindong. Orang ini bertarung dengan cara yang sepenuhnya menentang logika, memanggil 3 Wind Lightning Trials pada saat dia muncul. Selain itu, bagian yang paling sulit dipercaya adalah,
bahwa orang ini sebenarnya bisa memanfaatkan kekuatan trial petir angin untuk menghancurkan pertahanan mereka. Pak Zheng Zong, ini semua karena bocah yang bernama Lindong itu. Dia memanggil 3 Wind Lightning Trials, dan meskipun kakak Cao menggunakan kekuatan Heaven Sealing Array, dia masih dikalahkan oleh bocah itu. Ucap Chang Wei. Chang Wei menjelaskan dengan getir. Lindong, ucap Zheng Zong. Mata Zheng Zong mengeras. Matanya yang gelap dan keras menyapu area, dan segera mengunci sosok Lindong. Di bawah tatapan seperti itu, Lindong segera merasakan hawa dingin di sekitarnya, saat hatinya tiba-tiba merasa menggigil. Boneka jiwa darah muncul di depannya, sementara wajahnya dipenuhi dengan kehati-hatian. Sekarang setelah Wind Lightning Trial menghilang, dia telah kehilangan kartu truf terbesarnya. Meskipun energi mentalnya telah melonjak ke tingkat 4 segel surga simbol guru, dia mengerti bahwa kekuatannya masih tidak cukup untuk membawanya dekat dengan tingkatan seperti Zheng Zong. Setelah semua yang terjadi, yang terakhir menyaingi elit super sekte. Haha, Zheng Zong, apakah kamu tidak malu mengancam anggota generasi muda terlepas dari statusmu? Apakah kulit di wajah lamamu benar-benar sangat tebal? Ucap seseorang. Tepat saat Lindong mengambil tindakan pencegahan, sesosok lansia tiba-tiba memotong di depan tatapan Zheng Zong. Lindong melihat ke atas, hanya untuk melihat bahwa itu adalah orang tua Dao Sekte yang dikenal sebagai Wu Dao. Haha, bocah kecil ini telah melakukan dengan baik, dan telah melakukan pelayanan yang luar biasa bagi kami. Jika dia mau, dia bisa menjadi murid langsung di Great Desolate Palace aku, ucap dari pakar Great Desolate Palace itu dengan suara keras, suaranya seperti guntur yang menggema di seluruh langit. Penampilan anak kecil ini layak menjadi juara dalam perang 100 kekaisaran ini. Wanita cantik dari Istana Penyembuhan Tertinggi 9 Surga, juga berkomentar sambil tersenyum. Liu Tong dari gerbang Yuan sedikit mengerutkan keningnya, setelah mendengar ucapan ini. Dia melirik ke arah Qin Tian, yang terlihat jejak ketidaksenangan dari matanya. Jelas, dia agak kesal karena Qin Tian tidak mampu menghentikan Cao Yu. Qin Tian menundukkan kepalanya lebih jauh setelah menerima tatapan Liu Tong. Tinjunya mengencang sampai suara pecah terdengar. Wu Dao, Liu Tong, ini terlalu dini bagi kalian semua untuk merayakannya. Meskipun kamu telah meloloskan diri, apakah kamu pikir kami tidak dapat berurusan dengan kamu? Ucap Zheng Zong. Ekspresi Zheng Zong gelap dan dingin, sementara senyum marah menggantung di wajahnya. Hahaha, aku akui, dengan arang penyegel itu, kamu memang agak kuat. Namun, selama kami tidak lagi terjebak di satu lokasi oleh jebakan kamu, kami akan dapat mengganggu kamu semua, menyebabkan kamu tidak dapat membuat formasi. Seiring berjalannya waktu, para ahli dari wilayah Suan Timur kami secara alami akan datang dan membantu kami. Pada saat itu, aku benar-benar ingin melihat trik apa lagi yang kamu miliki di lengan baju kamu. Ucap Wu Dao sambil tersenyum. Ekspresi Zheng Zong langsung tenggelam setelah mendengar hal ini. Dia menjawab dengan dingin. Silakan dan coba saja. Lakukanlah jika kamu mampu. Teriak Zheng Zong. Teriakan keluar dari mulut Zheng Zong. Segera, orang-orang di belakangnya tiba-tiba mulai membentuk serangkaian segel tangan. Space menggeliat, ketika cahaya hitam yang menakutkan sekali lagi melonjak keluar. Cao Yu, bunuh semua yang menghalangi kita. Teriak Zheng Zong. Sementara Zheng Zong bersiap untuk menyerang, dia juga menjerit keras ke arah Cao Yu. Dimengerti, jawab Cao Yu. Cao Yu mengangguk berat. Dia segera menoleh dan berbicara sambil menatap Lindong, sebelum suaranya yang menyeramkan terdengar. Sekarang kamu telah kehilangan Wind Lightning Trial itu, biarkan aku melihat, bagaimana lagi kamu bisa membalasnya. Ucap Cao Yu. Lindong hanya tersenyum sedikit menanggapi tatapan kejam Cao Yu. Tangannya perlahan-lahan menyebar, saat energi mental yang agung menyebar terpisah. Perasaan melonjak ini berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Lindong saat ini tidak hanya memiliki budidaya dari daya Yuan 4 tahap Yuan Nirvana, tetapi budidaya energi mentalnya juga telah mencapai 4 segel surga simbol master. Dengan keduanya, dia bahkan akan bisa bertarung melawan ahli tahap 6 Yuan Nirvana. Tidak akan lagi seperti sebelumnya, di mana dia nyaris tidak menimbulkan ancaman. Mata Cao Yu sedikit menyusut, ketika dia merasakan energi mental yang luas dan kuat dari tubuh Lindong, sementara jejak tambahan keseriusan muncul di matanya.
Sebelumnya, Lindong adalah seseorang yang perlu mengandalkan trik untuk melawannya. Namun, Lindong saat ini bisa berhadapan dengan ahli tahap 6 Yuan Nirvana. Mampu mencapai prestasi seperti itu dalam energi mental dan budidaya dari daya Yuan, itu adalah bukti kemampuan kamu. 100 perang kekaisaran di wilayah Suan Timur ini memang memiliki nilai sebenarnya. Namun, meskipun kamu bisa bertarung melawan 6 ahli tahap Nirvana Yuan, kamu masih tidak bisa menandingi aku. Ucap Cao Yu dengan dingin. Lindong tidak membantah kata-kata ini. Kekuatan Qin Tian juga ada di tahap 6 Yuan Nirvana. Namun, dia dikalahkan dalam satu gerakan tunggal, ketika Cao Yu mengaktifkan kekuatan Heaven Sealing Array-nya. Alasan kenapa Lindong bisa menahan serangan sebelumnya adalah, karena itu sepenuhnya menggunakan boneka jiwa darahnya. Namun, boneka jiwa darah telah membayar harganya sekarang karena sudah hancur. Lakukan saja, ucap Lindong. Apapun yang akan terjadi, Lindong saat ini tidak memiliki niat untuk mundur. Dia mengulurkan tangannya, dan sedikit tersenyum ke arah Cao Yu. Pada saat ini, dia hanya ingin mengandalkan kekuatannya sendiri, untuk bertarung melawan Cao Yu. Orang yang keras kepala, teriak Cao Yu. Mata Cao Yu berubah dingin. Dia akhirnya berhenti mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Segel tangannya berubah, dan cahaya hitam yang aneh sekali lagi muncul. Samar-samar berubah menjadi tengkorak hitam dikelilingi oleh asap hitam yang tebal, yang melepaskan gelombang sonik yang tajam. Tengkorak penyegel surga, teriak Cao Yu. Cao Yu melambaikan tangannya, dan tengkorak hitam besar segera bergegas keluar. Disertai oleh asap tebal, saat menyerang ke arah Lindong dengan momentum yang bagus. Ruang itu sendiri menjadi terdistorsi, dimanapun gelombang sonik berlalu. Mata Lindong tampak muram, saat dia mengamati serangan Cao Yu. Dia baru saja akan bermanuver dengan Yuan Power dan Mental Energy untuk bertarung dengan lawannya, ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia telah menemukan, bahwa ruang di depannya sebenarnya mulai bergoyang. Setelah itu, sesosok muncul entah dari mana. Sebuah tangan mendorong ke depan, saat Yuan Power yang megah melonjak maju, dan menghancurkan tengkorak itu sampai meledak. Siapa yang itu? Teriak Cao Yu. Adegan mendadak ini juga menyebabkan ekspresi Cao Yu berubah secara drastis, saat dia berteriak dengan marah. Hahaha, aku adalah murid Dao Sek, Zhao Qian. Ucap Zhao Wian. Pria yang mengenakan pakaian putih pucat di depan Lindong mengangkat kepalanya, dan tertawa ke arah Cao Yu. Seorang murid dari Dao Sekte. Sudahkah para ahli dari Sekte Super telah tiba? Ucap Lindong. Lindong juga kaget karena ini. Teman-teman dari wilayah Suan Barat, berita tentang apa yang terjadi di alam kuno, ini telah ditransmisikan ke berbagai sekte super wilayah Suan Timur. Saat ini, para ahli dari berbagai sekte sedang bergegas. Jika semua orang ragu dan bergegas sedikit lebih lama, kemungkinan kalian semua akan terjebak. Ucap Zhao Qian. Pria berpakaian putih muncul dan memblokir Cao Yu. Setelah itu, dia melihat ke kejauhan dan tertawa kecil, ketika dia berbicara dengan suara yang jelas. Apa? Ternyata, kita sudah ketahuan. Ucap Cao Yu. Ekspresi kelompok Zheng Zong berubah drastis, setelah mendengar suara ini. Mereka tiba-tiba menoleh dan menemukan, bahwa banyak distorsi area telah muncul di daerah tersebut. Itu mungkin untuk melihat banyak sosok buram secara bertahap muncul dari titik-titik yang terdistorsi ini. Dari pakaian mereka, orang bisa mengatakan, bahwa orang-orang ini adalah anggota Sekte Super. Para ahli dari 8 Sekte Super telah tiba, ucap Lindong. Lindong mengangkat kepalanya, dan melihat ruang yang terdistorsi, dan jejak kejutan di matanya. Apakah ini para murid Sekte Super? Mereka memang memiliki aura yang sangat kuat, gumam Lindong. Saat tatapan Lindong menyapu ruang yang terdistorsi, kejutan di wajahnya tiba-tiba mulai membeku. Bibirnya ditekan rapat bersamaan, ketika jantungnya mulai berdetak lebih kencang. Tempat di mana pandangannya berhenti, itu adalah ruang terdistorsi lain. Namun, ada sosok berdiri dengan elegan di tempat itu. Sikap dan penampilan yang dingin itu, sama seperti seseorang pada beberapa tahun yang lalu. Ling Qingzu, ucap Lindong. Pada saat ini, tinju Lindong perlahan mengencang, lalu, bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.